Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Dan untuk kali ini kita akan belajar dari kelas 10 SMA. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan kali ini. Dalam video kali ini kami akan belajar kembali tentang pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan sendiri mau sertai dan pimpin kami dari awal hingga akhir pelajaran kali ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, saya ingin memperkenalkan buku yang akan kita pakai seperti ini. Kalau misalnya teman-teman menyimak video sebelumnya, saya juga sudah pernah memperkenalkan buku yang dipakai seperti ini, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Kurikulum 2013 edisi revisi terbitan BPK Gunung Mulia untuk kelas 10 SMA. Kita akan mulai dalam pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu masih dalam bab 2 bagian kedua. Kalau video sebelumnya kita telah pelajari bab kedua bagian pertama tentang aspek-aspek pertumbuhan menjadi dewasa dalam aspek intelektual dan aspek sosial video sebelumnya. Sebab itu teman-teman sekalian harus juga menyimak dalam video sebelum ini, yaitu dalam bab 2 aspek pertumbuhan menjadi dewasa dalam bagian yang pertama. Sekarang masih dalam bab 2 aspek pertumbuhan menjadi dewasa pada bagian yang kedua. Sebelum itu mari kita sama-sama membaca Alkitab sebagai landasan pada pelajaran kali ini dari 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian bacaan Alkitab kita. Dalam kesempatan kali ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama aspek emosi, yang kedua aspek moral, dan yang terakhir nanti aspek spiritual. Jadi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mulai dalam aspek yang pertama, yaitu aspek emosi. Dalam aspek pertumbuhan menjadi dewasa, dalam aspek emosi, pastinya kita sebagai remaja Kristen, khususnya SMA gitu ya, kelas 10, pasti emosi juga kadang naik, kadang turun. Artinya tidak stabil ya, teman-teman. Di sini ada beberapa hal ya. Beberapa ciri aspek emosional dalam pribadi dewasa. Kalau misalnya nantinya kita akan menjadi dewasa, harusnya seperti ini ciri-cirinya. Yang pertama, mendahulukan logika daripada emosi, tidak egois. Yang kedua, mengontrol emosi dengan baik dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, memikirkan masa depan yang lebih baik. Dan yang keempat, menerima hal buruk, kekecewaan atau tekanan dengan tenang dan stabil. Dewasa dalam aspek emosi berarti mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat dan ditujukan kepada orang yang tepat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, terkadang remaja lebih lekas emosi, lebih cepat emosi, lebih cepat marah, tersinggung, atau dengan kata lain kalau sekarang sensi atau baper gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai
remaja Kristen. Sebaliknya, pada saat terjadi kesalahpahaman, sikap mesra berubah menjadi kasar. Kalau tadi dalam pertumbuhan emosi itu, dalam aspek emosi, kalau yang seperti kita misalnya ada dua orang yang sedang berpacaran gitu ya, kalau misalnya masih yang memang kita masih remaja gitu, dengan mudahnya menyatakan cinta kepada seseorang dan menjalin hubungan pacaran dengan cara romantis dan mesra seperti itu. Tetapi ketika terjadi kesalahpahaman, seketika itu juga sikap mesra dan romantis tadi berubah dengan cepat. Berubah dengan cepat menjadi kasar, marah, merajuk, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Nah, ini dari aspek emosi yang masih belum bisa dikontrol, belum bisa dikendalikan. Inilah yang menjadi tantangan bagi teman-teman sekalian juga, bagi kita semua sebagai remaja, belum bisa mengendalikan emosi secara baik atau secara benar. Nah, dalam pelajaran kali ini kita diajak untuk lebih mengendalikan emosi kita. Jangan sampai di dalam aktivitas gitu ya, kita bukannya mengasihi sesama, tetapi malah gampang tersinggung dan juga gampang marah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam aspek emosi ini juga ada sisi negatif dan positif dalam mengendalikan emosi. Sisi positif dan negatif ini tergantung dari tempat dan juga bagaimana cara kita melakukan emosi gitu ya, melakukan pandangan emosi kita. Kalau misalnya manfaat dari emosi secara positif itu, yang pertama adalah dapat menolong orang lain agar mampu mengendalikan emosi dan mencari tahu pemicunya. Yang kedua, menolong orang lain untuk mengolah dan mengelola emosi. Yang ketiga, menolong orang lain untuk menyalurkan emosinya dengan cara yang lebih produktif. Dan yang keempat, menolong orang lain untuk mengenali dan memahami emosi lain. Terkadang emosi yang positif, misalnya kita semangat dalam belajar, menggebu-gebu dalam belajar gitu ya, menggebu-gebu dalam aktivitas gereja, dalam ibadah, dalam kegiatan pemahaman Alkitab misalnya, dan lain sebagainya. Atau kalau teman-teman sekalian di sekolah menggebu-gebu bersemangat dalam kegiatan rohani Kristen misalnya, dan lain sebagainya, itulah emosi yang positif. Namun ada juga emosi yang negatif, misalnya gampang menangis, gampang marah, ya kan, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Itulah kita harus bisa memilah atau mencari sisi positifnya dari aspek emosi diri kita sendiri. Itu mengenai aspek emosi, teman-teman. Lalu lanjut ke subbab yang berikutnya adalah aspek moral. Nah, ini di sini juga ada hubungannya dengan aspek emosi tadi juga. Dan juga di sini dijelaskan moral. Kata moral itu berasal dari kata mores, yang artinya tata cara kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Moral berhubungan dengan kaidah dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungan sosial dengan orang lain sebagai standar baik buruknya perilaku seseorang. Sebenarnya di sini yang ingin dijelaskan adalah moral itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bersifat relatif, teman-teman ya. Jadi artinya kita di satu tempat bisa jadi moral yang ada berlainan dengan tempat yang lain gitu ya. Contoh, kalau misalnya kita pergi, nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia saja ya. Kalau misalnya kita pergi ke pedalaman Indonesia, dari mungkin ke pedalaman Kalimantan misalnya contohnya ya. Ini saya bukannya mau menghina atau apapun itu tentang orang Kalimantan, bukan ya. Misalnya di suku pedalaman Kalimantan, misalnya daerah pedalaman Kalimantan ataupun daerah pedalaman Sulawesi misalnya, juga ada tuh, di Sulawesi juga ada daerah pedalaman juga. Itu juga menganut sistem moral yang berbeda dengan misalnya di
perkotaan, misalnya di Depok ini atau di Jakarta, itu kan moralnya berbeda. Kalau misalnya di contoh yang paling nyata, kalau misalnya di perkotaan orang berpacaran gandengan tangan itu biasa, tetapi di pedalaman Kalimantan ataupun di pedalaman Sulawesi ataupun di Sumatera Utara atau Aceh gitu ya. Nih apalagi yang kalau di Aceh gitu, itu kalau berpacaran pegangan tangan itu nggak boleh itu ya teman-teman ya. Jadi itu tidak diizinkan. Nah inilah moral, ada perbedaan di tempat masing-masing gitu ya. Terus abis itu kalau misalnya moral juga, kalau misalnya perkataan lah istilahnya di suku Sunda misalnya. Sunda ini kan nggak cuma hanya di Bandung ataupun di Bogor ataupun di Depok ya kan, tapi ada juga Sunda yang di Banten juga ada, itu juga suku Sunda juga. Nah itu perbedaannya juga kentara gitu teman-teman ya. Kalau orang Banten bahasa Sundanya cenderung bahasa Sunda yang kasar gitu ya. Kalau yang Bandung cenderung Sunda alus gitu ya. Ini mohon maaf nih teman-teman kalau yang orang Sunda ya, karena memang seperti itu kan. Tetapi itu memang seperti itu moral, dalam bermoral, dalam adat gitu kan. Tadi kan dibilang ya moral itu ada adat, adalah adat istiadat gitu ya. Sesama suku Sunda saja sudah ada perbedaan gitu ya. Terus misalnya di suku-suku yang lain gitu ya, ini kita juga harus memahami perkembangan moral. Jangan sampai yang kita anggap itu biasa saja, begitu kita masuk ke wilayah orang lain, masuk ke wilayah daerah lain yang tadinya menurut kita biasa, padahal di sana tidak biasa gitu kan. Padahal di sana tidak biasa, tetapi kita melakukan itu. Nah, ini perlu dicermati dan diantisipasi ya teman-teman ya. Jangan sampai seperti itu, atau tiba-tiba kita kepergok ditegur karena melakukan hal-hal yang tidak sesuai moral di daerah tersebut. Ini sebagai contoh saja tadi ya, di pedalaman Kalimantan, Sulawesi ataupun di Aceh ataupun di Jawa Barat sendiri begitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada beberapa tingkatan moral, tapi saya tidak terlalu banyak membahas ini. Nanti teman-teman sendiri baca di rumah, untuk baca sendiri saja di rumah tentang tingkat-tingkat moral. Di sini ada, kalau saya boleh kasih tahu, di sini tingkat pertama adalah prakonvensional, tingkat kedua konvensional, dan ketiga adalah pasca konvensional. Kalau dijelaskan ya ini sangat panjang ya. Ini video kali ini kan video singkat ya, 15-20 menit. Kalau misalnya saya menguraikan ini agak panjang. Yang pasti dalam aspek moral ini kita harus mengetahui bahwa kita harus bisa menempatkan diri dimanapun kita berada. Kalau misalnya kita di rumah, mungkin okelah kita bebas dengan kebiasaan kita. Tetapi begitu kita keluar rumah, di sekolah, di gereja, ataupun di penduduk-penduduk yang memang menjunjung tinggi nilai moral dia, kita harus bertanya, kalau begini bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Boleh nggak? Gitu ya. Jadi kita harus seperti peribahasa ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu seperti itulah. Jadi artinya kita mengikuti peraturan moral, adat istiadat di tempat yang kita tujui. Itu aspek moral. Dan yang terakhir di sini adalah aspek spiritual. Nah di sini aspek spiritual seperti tadi pembacaan Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3, di sini diintikan atau ditekankan adalah aspek spiritual adalah kasih. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tanpa berlandaskan kasih, itu tidak ada gunanya. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita bagus nih, pintar dalam pelajaran, pintar dalam ekstrakurikuler, pintar dalam olahraga, dan pintar dalam segala macam, tetapi ketika kita tidak mempunyai kasih, kita tidak ada faedahnya ya, kita tidak berguna. Jadi artinya dalam aspek spiritual, kita menumbuhkan rasa cinta kasih kita, baik terhadap sesama orang lain, dan terlebihnya kepada Tuhan, seperti itu ya. Jadi artinya dalam aspek spiritual juga kita juga harus dikembangkan. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah bertumbuh dalam iman. Pastinya sebagai remaja Kristen kita harus bertumbuh dalam iman.
kepada Yesus Kristus. Iman adalah anugerah Tuhan, iman tidak pernah selesai, iman mendatangkan hikmat, dan iman itu juga menyelamatkan. Jadi kalau berbicara tentang iman, pelajaran di SMP sudah dipelajari ya. Kalau misalnya teman-teman mengklik video tentang belajar pendidikan agama Kristen dalam video saya ini di channel YouTube saya, di situ juga ada di kelas 8 itu berbicara tentang iman ya. Jadi jangan ragu, walaupun teman-teman sudah kelas 10 SMA, pelajarilah video saya di belajar PAK atau belajar pendidikan agama Kristen di kelas 8 SMP. Di situ juga ada bahan mengenai atau materi mengenai apa itu iman ya. Di situ dibahas secara tuntas tentang iman. Jadi teman-teman silakan menyimak video tersebut. Yang kedua, takut akan Tuhan. Pastinya kita harus takut akan Tuhan ya. Amsal 1 ayat 1 ya. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Di situ dibilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Situ itu ya. Jadi itu Amsal 1 ayat 7. Kalau misalnya teman-teman membuka Alkitab ya, di situ takut akan Tuhan merupakan permulaan pengetahuan. Artinya adalah yang namanya pengetahuan itu mula-mula ya takut akan Tuhan dulu gitu. Sederhana ya teman-teman ya. Artinya kita juga harus mematuhi dengar-dengaran apa yang dinasihatkan Tuhan kepada kita dalam Alkitab. Pribadi yang tumbuh dewasa dalam aspek spiritual tidak hanya mengenal Tuhan secara intelektual, tetapi juga mengekspresikannya dalam hidup sehari-hari. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, dan perbuatan yang dilakukan tanpa iman pada Tuhan adalah sia-sia. Di sini jelas Yakobus bilang seperti itu ya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ketika kita sudah beriman, kita juga harus mempraktikkan iman itu, mengekspresikan iman itu kepada sesama kita dan terlebih kepada Tuhan. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup dalam pelajaran kali ini di bab 2, aspek pertumbuhan menjadi dewasa, di bagian yang kedua saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan di sini, dan pertanyaan ini bisa teman-teman sekalian lihat di kolom deskripsi. Yang pertama adalah, apakah hubungan antara moral dengan adat istiadat atau tradisi masyarakat tertentu? Tadi kan sudah saya jelaskan ya tentang adat istiadat di setiap suku, di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada hubungannya antara moral dan adat istiadat di dalam masyarakat tertentu? Seperti itu teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, sebutkan contoh pertumbuhan dalam aspek spiritual dalam diri pribadi kalian masing-masing. Contoh pertumbuhan dalam aspek spiritual itu seperti apa yang kalian alami? Apakah bertumbuh atau tidak? Nah, kalau bertumbuh, apa yang bertumbuh dalam aspek spiritual? Seperti itu kira-kira teman-teman. Itulah akhir dari pelajaran kita kali ini untuk kelas 10 SMA Pendidikan Agama Kristen. Bab 2, masih dalam bab 2, bagian yang kedua. Sebelum menutup, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat belajar untuk mengerti tentang aspek pertumbuhan, terutama dalam aspek emosi, aspek spiritual, dan juga aspek moral. Biarlah seluruh aspek tadi dapat kami juga boleh mengerti dan kembangkan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah akhir dari video kali ini, pembelajaran kali ini dalam bab 2. Dan nantikan video selanjutnya dalam channel YouTube ini di bab selanjutnya, yaitu di bab 3. Inilah akhir dari video kali ini. Saya Pendeta Felix Andaria. Ucapan terima kasih. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.